A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah jamaah salat subuh Masjid Syuta Pemuda. Kita berbahagia bisa hadir, kita bersyukur kepada Allah karena sejatinya salat subuh berjamaah di masjid ini pertaruhan iman. Kenapa pertaruhan iman? Karena kata Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, salah satu hal yang paling berat dilakukan oleh kaum munafik itu adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi nifak di hati itu pertaruhan sekali. Kalau ada nifak itu bertaruh, susah untuk bangun subuh berjamaah di masjid. Nah, maka kita yang diberi karunia ini, ya kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah iman yang benar, amin. Ya, sampai hari akhir kita bisa tegak subuh berjamaah. Subuh berjamaah di masjid, qiyamul lail itu bukan tentang alarm, ya, bukan tentang kebangun, ya, bukan tentang teknologi yang bisa membangunkan kita, tapi tentang undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak punya kuasa sama diri kita. Allah kasih lelap diri kita sampai syuruk bisa. Allah tutup pendengaran kita, mau alarm berlapis 12 HP. Ya kan, antum kan gitu kan? Snooze gitu. Tunda itu tunda sampai setengah 7 juga bisa ditunda. Nah, nggak bangun-bangun juga. Jadi masalah taufik. Nah, maka dari itu bersyukur yang bisa bangun qiyamul lail, kita juga bisa di Masjid Syuta Pemuda, kita bersyukur pada Allah. Ini Allah yang mudah-mudahan memilih kita. Berikutnya, ya saya kemudian juga mengucapkan tahniah, kebersyukuran, ya, salam takzim kepada pengasuh kita semua, Kiai Anggi, ya, yang kemudian atas diskusi sederhana, Masya Allah, tabarakallah, lalu kemudian hadir dakwah tahun ini, ya, dakwah tahun ini hadir. Jadi saya harus menjelaskan urutan asbab panjangnya ini dakwah tahun, ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya terima kasih Ustadz Dery, terima kasih Mas Anggi. Jadi suatu hari saya sama direktur saya, ada Kang Aziz juga hadir hari ini. Saya tiba-tiba nyekrol, bingung nih. Ada penutupan maraton season 3 Reza Arab di Istora Senayan penuh. Bayarnya berjuta-juta. Saya nanya sama Aziz, ini apa sih maraton ini? Ya dia live terus, itu sudah season 3, 120 hari. Saya kepikiran, ini 120 hari live ini apa yang ditonton gitu kan. Akhirnya saya lihat apa yang kemudian disajikan gitu, Masya Allah, sederhana saja, subhanallah. Ya ada yang kita setuju, ada yang enggak ya. Ada yang beberapa kasih catatan, ada minuman kerasnya Ustadz dan segala macam, oke. Hal lain tentu kita mengharamkan itu, tapi kemudian ada satu titik kreativitas di mana mereka nongkrong, lalu kemudian di live stream, dan kemudian dahsyatnya ini total viewers unik itu 9 juta, akhi. Antum bayangkan 9 juta ya. 9 juta orang itu jadi satu tribes, satu fans tersendiri. Dan kemudian Istora Senayan itu jual jutaan, bisa penuh sampai 1.000. Seakan-akan live stream yang sekedar ngobrol-ngobrol dan nongkrong-nongkrong ini tuh sampai punya pengikut luar biasa. Saya akhirnya masuk ke threads. Ya. Saya masuk ke threads, akhirnya saya baca-baca threads itu sampai ada yang ngomong, ada yang nulis itu, saya bahkan kalau tidur masih live maraton. Mau tidur itu live maraton. Kalau saya sendirian di kosan, saya dengerin maraton. Seakan-akan saya nongkrong sama mereka. Coba bayangin nih. Ada orang-orang, anak-anak muda yang sendirian, merasa kalah, merasa nggak punya tempat, merasa nggak punya kasih sayang, nonton live stream maraton Reza Arab dan kawan-kawan itu ngerasa ditemenin.
Ya, ngerasa ditemenin, ngerasa dibersamain, ngerasa rame, ngerasa bahkan ada yang dengerin sambil kerja. Maka saya ngomong sama Aziz, dan ini adalah Masya Allah semangat kita semua, harusnya dakwah yang melakukan ini. Harusnya masjid yang melakukan ini. Harusnya masjid yang come to kos-kosan. Harusnya masjid yang gerak ke kos-kosan. Harusnya masjid yang datang ke HP umat itu. Harusnya masjid goes to ummah. Masjid itu melangkah pada umat. Harusnya dakwah, da'i. Da'i itu kan ngajak. Ngajak itu berarti kamu harus datang, kamu harus mendekat, kamu harus ajak. Masya Allah. Nah, sehabis ngomong-ngomong tentang maraton, malam hari itu Kiai Anggi nggak tahu kenapa nggak ada angin nggak ada hujan, jarang-jarang kirim tentang postingan Ustadz Dery mewakaf 1.000 lukisan. Ini Ustadz Dery mewakaf 1.000 lukisan, Abi kayak apa, ada saran nggak? Saya iseng aja. Udah 40 hari live lukisannya, saya bilang gitu. Udah 40 hari aja di masjid live lukisannya. Kita bikinlah dakwah ton, wakaf ton atau apa itu. Nah, kita akhirnya diskusi bang panjang. Ustadz Dery juga merespon ini. Akhirnya ini pemanasan 3 hari. Apa pemanasan? 3 hari. 70 berapa? 70 jam. Ya Anggi, Masya Allah Kiai. Masya Allah, 72 jam. Ya. Ini barokahnya Anggi, ini barokahnya Kiai Anggi itu, Masya Allah rendah hatinya beliau ya. Saya nobody, akhirnya Anggi serap itu idea, dieksekusi baik sekali oleh teman-teman MSP. Masya Allah tabarakallah, akhirnya lahir nih kita 72 jam latihan ya. Dan mudah-mudahan kalau misalnya saya lama di bisnis, lama juga di brain penetration, lama juga di social engineering, insya Allah ini nanti akan berlanjut dan direspon baik. Nanti optimumnya mudah-mudahan ada season 2-nya, saya doakan 7 hari ya. Lalu ada season 3-nya 40 hari ya. Nah, ini orang-orang MSP 40 hari gimana nih? Dan Masya Allah antum ya, dakwaton ini akhirnya saya berbahagia sekali direspon baik ya sama influencer. Ada beberapa tokoh bahkan marah sama Anggi, kenapa kok aneh nggak diundang? Masya Allah, hebatnya dakwaton. Kenapa aneh nggak diundang? Aneh kan juga mau ikut. Salam dari Kang Dewa Prayoga. Kang Dewa ngomong, Kang Dewa mendadak kalau jadwalnya udah penuh, tapi kalau ada season 2 dia mau kosongin waktu. Masya Allah. Ada beberapa influencer yang juga ngobrol sama saya untuk kemudian mendukung dakwah. Dan dahsyatnya, maraton itu kan donasi, akhi. Maraton tuh live donation 10.000 gitu. Itu miliaran mereka. Ya, bukan zakat, bukan infak, bukan wakaf. Antum bisa bayangin? Hah? Halo? Reza Arab, Clans, triple A Clans itu Aloy, TP, dan kawan-kawan itu live donation jalan terus berapa miliaran, ya. Laisa minhumul zakat itu juga bukan zakat, ya, bukan juga wakaf, bukan juga infak, itu umat loh. Dan 9 juta tuh banyak umat Islam. Saya bilang kenapa kita nggak bisa bikin kayak gini? Ini bukan kompetisi ya, nggak. Saya bahkan ada nulis apresiasi besar ke Reza Arab. Ya, ini kalau ada yang nonton live-nya, kami ini, saya secara terbuka dari hati, pengen juga Reza Arab hadir. Mudah-mudahan Reza Arab bisa hadir ya, insya Allah. Saudara kita sebangsa setanah air, itu beliau semoga bisa hadir membersamai juga maraton ini untuk, dakwah ton ini untuk lihat kita fair. Nah, apalagi dakwah. Masa dakwah nggak bisa sih kita bikin live? Ya 1.000 lukisan kali 10 juta, 10 miliar. Harusnya kelar. La haula wa la quwata illa billah. Ya Razak dzuquwatil matin urzukni. Terakhir nih kemarin saya ngobrol sama Anggi, mungkin udah lebih. Anggi udah ngomong udah masuk 2,4 miliar. Allahu Akbar. Berapa Anggi total udah per pagi ini? 2,4 masih. Masya Allah tabarakallah. Jadi teman-teman sekalian, apa yang saya awali di awal-awal ini, inilah ya yang namanya momen, ya namanya Allah udah kasih ilham. Maka dari itu dalam surah Al-Baqarah itu, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan itulah orang-orang yang beruntung. Coba sama-sama, hidup ini tentang siapa yang ditunjuki. Coba lagi. Hidup ini tentang, bukan hebat-hebatan sumber daya. Coba lagi. Bukan hebat-hebatan jaringan, bukan hebat-hebatan follower, bukan hebat-hebatan duit, enggak. Ya, saya ya alhamdulillah Allah takdirkan menemani Masjid Syuta Pemuda, menemani Kiai Anggi dari tanah ini belum ada, masjid ini belum ada, Masjid Syuta Pemuda masih menjadi nama saja mimpinya beliau tuh, Masjid Syuta Pemuda. Ya, ingat ya, ini ada orang-orang awal yang awal-awal di coaching di kafe. Masya Allah tabarakallah. Anggi
Maaf ya, nobody. Kita juga Anggi di sosial media juga nggak ngurusin personal brandingnya, tidak ada follower, tidak ada jejaring yang gimana-gimana. Tapi kalau Allah udah bilang tegak, tegak. Ya, viral ini, viral itu, bergerak ini, bergerak itu. Ya, bahkan sekarang dukungan mengalir terus-menerus. Dan mohon doa, Anggi baru ngomong sama saya, Ustadz kayaknya kita mau bikin, Abi kayaknya kita mau bikin MSP Masjid Suta Pemuda di Jaksel. Kita baru ngomong pang 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 pang. Besok saya udah ketemu orang yang mau wakafin tanah di Jakarta. Amin. Besok itu saya bilang sama Anggi, gini ceritanya. Saya bilang insya Allah Bi kita ambil. Tanahnya semeter 60 juta tuh bayangin. 700 meter di Petamburan. Itu berarti per 100 meter 6 miliar. Berarti 42 M tuh rezeki. Ya, baru diomongin udah langsung 42 M ready. Itu ada beberapa tanah lagi di Jakarta, Masya Allah. Maka kawan-kawan sekalian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kebaikan. Amin. Oke, 544. Insya Allah sampai syuruk ya. Tadi saya sebenarnya menyangka, mohon maaf ya Nggi ya, karena nggak di briefing. Menyangka kita akan gaya dakwahton kayak maraton, jadi santai dan kemudian. Tapi akhirnya ditampuk ngaji di masjid begini, maka Abi berpikir untuk mengajarkan tentang tadabbur Quran. Nah, tadi waktu saya duduk dan mendengarkan menyimak Quran, jadi Abi punya kebiasaan tuh sebetulnya senang menyimak ya. Jadi kalau antum baca, Abi senang dengerin. Tiba-tiba ada ayat yang ini diajarkan oleh Kiai Lukman di Munzalan waktu SMK dulu tuh terdengar khas di surah Zumar, ya, Az-Zumar. Yaitu surah Az-Zumar ayat 36. Alaisallahu bikafin abdah. Coba lagi. Alaisallahu bikafin abdah. Ya. Ini jusnya bergerak. Saya juga didedicated kajian subuh di sini. Sifatnya random kan, acak kan, acak. Anggi bilang bisa nggak Bi? Kamis 11 Juni subuh, khair. Berangkat kami dari Purwakarta tadi malam nyampe jam 12. Ini dapat rezeki subuh Zumar. Zumar 36, dalemin ini ya, yang tadi kita baca. Alaisallahu bikafin abdah. Coba lagi. Alaisallahu bikafin abdah. Surah Zumar 39-36. Yang masih ada Qurannya buka aja. Ya, ini bekal hidup luar biasa. Yang masih ada Qurannya buka 39-36 ya. Kalau Qurannya digital, buka digitalnya nggak apa-apa. Apa artinya? Alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Abdahu. Wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang kemudian Allah bikin sesat, tidak ada satupun yang memberi petunjuk kepadanya. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Ya, min mudil. Surah 37-nya, ayat 37-nya maaf. Dan siapa yang Allah tunjuki, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Alaisallahu bi'azizin dzintiqam. Bukankah Allah yang maha perkasa, lagi maha memiliki kekuasaan untuk membalas? Jadi diawali dengan ayat 36 itu diawali Alaisallahu bikafin abdah. Apakah kemudian bukankah Allah yang bisa mencukupi hambanya? Dan di ujungnya 37 Allah tutup part dari konten ini, part dari konteks ini ditutup dengan Alaisallahu bi'azizin dzintiqam. Bukankah Allah itu yang maha aziz, ya maha kuat, al-aziz, dzintiqam. Dan juga Allah itu muntaqim kalau di Asmaul Husna, yang maha membalas. Saya jelaskan dulu konteks ayat ini. Ayat ini berbicara tentang ancaman kafir Quraisy kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, ancaman musuh-musuh Nabi. Ya. Nabi sumber dayanya kurang, keadaannya juga terbatas, itu diancam luar biasa. Karena kafir Quraisy memiliki semuanya. Mereka punya sumber daya, mereka punya kekuatan. Misalnya kita lihat kisah surah Al-Anfal. Kisah surah Al-Anfal di perang Badar itu, Nabi itu dan para sahabat baru saja hijrah ke Madinah. Mereka baru saja membangun komunitas, jadi nggak punya senjata, nggak punya sumber daya. Terjadi tahun kedua Hijriah itu di Lembah Badar, 300 sekian kaum muslimin, dalam riwayat 313, berhadapan dengan 1000 pasukan berat. Saya lebih suka menyebutnya pasukan berat. 300 kuda, 700 onta. Ya, itu masing-masing udah punya kendaraan, pasukan berat, baju zirah besi. Sementara
di kaum muslimin itu kalau tidak salah 300 itu untanya cuma 70, kudanya cuma 10 apa 20 dalam periwayatan itu. Dan mereka itu tidak pakai senjata lengkap karena mereka kira mereka cuma menghadang pasukan dagang yang dijaga 40, kalau bahasa sekarang tuh 40 syurtoh, 40 polisi aja, petugas keamanan gitu ya, kayak you name it, Satpol PP maybe ya. Itu seperti begitu aja, dijaga security. Makanya ini kita kan mau ngambil 300 untanya Abu Sofyan, ya pasukan dagang. Oke, kalau gitu kita hadang aja. Nah, mereka menghadang, mereka nggak siap sama pasukan berat. Tapi akhirnya di Badar tuh ketemu. Nah, makanya saya pengen cerita di sini, kaum muslimin tuh lemah. Maka begitu kaum muslimin lemah, Allah Subhanahu wa taala mendidik hati Nabi Muhammad SAW dengan kalimat alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi segalanya? Dan kalau Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW dan konteks ayat ini disertakan Allah dalam Quran, dimaktubkan Allah dalam Quran, berarti itu juga untuk kita. Itu juga untuk siapa? Untuk kita. Kalimat kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk kita. Ya, makanya kita harus juga bisa merasakan ini di tengah tantangan dakwah yang luar biasa, di tengah tantangan bisnis yang luar biasa, di tengah kebutuhan kita yang luar biasa, di tengah masalah hidup kita yang luar biasa. Ya, apapun itu. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi segalanya? Bisa jadi antum adalah seorang pria soleh yang sudah melamar, ya, tapi kemudian dengar kabar dari keluarga istri 150 juta atau enggak sama sekali. Ada tuh. Ya. Ini harus jalan 150 juta karena untuk ini kalau padahal udah darurat gitu ya. Ya. Padahal udah pengen nikah gitu, harus berhadapan dengan 150 juta. Kadang antum juga, beberapa dari antum ada gen yang dalam istilah sekarang itu namanya sandwich generation. What you call in sandwich? Sandwich itu daging di tengah dijepit sama roti atas bawah. Ya, jadi sandwich generation itu dia harus biayain adik-adiknya sandwichnya. Dia harus biayain adiknya. Adikmu banyak loh. Gitu ya. Adik-adik kamu teh. Pikirin. Gitu ya. Dia harus biayain adik-adiknya, saudaranya. In the meantime, di saat yang sama, in the same time, dia juga harus membiayai apa? Orang tuanya. Bahkan ada juga yang harus mengcover paman, bibi. Insya Allah sandwich. Dan masalah-masalah seperti ini, ayat ini kemudian hadir untuk memberikan refleksi pada kita. Apa itu? Alaihissallahu bikafin abdah. Coba lagi. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang kemudian mencukupi? Maka kita ngaji pelan-pelan. Ya, kita ngaji pelan-pelan. Bismillah, dengan keterbatasan ilmu saya. Yang pertama adalah kita coba bahas. Bikafin. Coba lagi. Bikafin. Bikafin ini namanya ba-nya ba zaidah dalam Quran. Jadi huruf ba yang kemudian menguatkan pelaku. Jadi menguatkan Allahnya. Alaihissallah bikafin. Itu menguatkan fa'ilnya. Kita sering kan mendengar wa kafa billahi syahida. Coba lagi. Wa kafa billahi syahida. Kamu dizolimin orang, kamu diomongin orang, padahal kamu gak berbuat begitu. Wa kafa billahi syahida. Kamu kena fitnah, kamu kemudian kena omong, padahal kamu gak melakukan itu. Wa kafa billahi syahida. Kamu udah berbuat benar, kamu udah berbuat lurus, disalahfahami orang, ya. Wa kafa billahi syahida. Nah, wa kafa dan Allah kemudian mencukupi billahi. Nah, itu termasuk ba zaidah. Nah, apa kemudian coba sama-sama? Kafi. Coba lagi. Kafi. Ini kan di teman-teman tasawuf, kalau antum belajar thariqat di Sukabumi ini cukup banyak kan ya kafi, ya mugni gitu ya. Ya kafi itu yang maha mencukupi. Makanya ada doa, coba yang sama-sama. Allahumma kfini. Coba lagi. Allahumma kfini. Ada yang hafal, lanjutkan. Nah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaki. Allah, cukupkan aku dengan yang halal, ya, dan karuniakan aku dengan karuniamu, ya, sehingga aku nggak minta-minta kepada yang lain. Karuniakan aku keberlimpahan, agnini bifadlika amman siwak. Kalau misalnya doanya berjamaah, Allahumma kfina, coba lagi. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwak. Coba sama-sama. Kafi. Coba lagi. Kafi. Kafa yakfi. Coba. Kafa yakfi. Mencukupi, menjadi cukup, memenuhi, menjaga, menyelamatkan. Kafa yakfi. Ya, jadi kafi di sini di surah Al-Baqarah
ya 137 singkat saja, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, kalau tidak salah ini ada di Hizb Nasr. Ya, Hizb Nasr dan juga ada beberapa rotib-rotib perlindungan para habaib itu ditulis ayat ini dibaca 7 kali. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, maka Allah akan mencukupkanmu dengan perlindungan dan Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha mengetahui. Fasayakfikahumullah. Coba lagi. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Nah, maka kawan-kawan sekalian kita bikafin. Coba lagi. Maka bikafin adalah kecukupan dari Allah. Kecukupan apa? Yang pertama, kecukupan perlindungan. Yang pertama, percukupan apa? Perlindungan. Apakah Kiai Anggi ngebangun dakwah di sini nggak ada yang kemudian A, B, C, D, E? Ada. Tapi kalau Allah bilang alaihissallahu bikafin abdah, MSP tegak mah tegak aja. Meluas mah meluas aja. Tanahnya membanyak aja. Apakah ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang pengen MSP ini berhenti bergerak? Pasti ada. Ngelihat wakafnya hadir bermiliar-miliar, pasti ada yang hasad. Tapi kalau Allah udah bilang, alaihissallahu bikafin abdah, aku yang akan mencukupkan, ya cukup aja. Allah yang mencukupkan. Kalau kata Allah cukup. Bikafin, cukup perlindungan. Coba lagi. Cukup. Bikafin, coba lagi. Bikafin berarti apa? Cukup sumber daya. Cukup apa? Sumber daya itu begini loh teman-teman sekalian. Kamu melakukan sesuatu, ngerasa nggak punya apa-apa. Kiai Anggi itu membebaskan tanah ini bersamaan sama tugas saya dari Sidak keliling zakat 40 kota. Jadi saya waktu ini masih harus bayar-bayar ya Anggi. Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian harus bayar berapa Anggi? 300 atau 150? Jadi tambah banyak. 500 juta tuh. Anggi itu lagi jalan sama saya. Ya udahlah Ustadz, pokoknya dia bilang, Bi, pokoknya tawakal ala Allah. 2 minggu lagi 500 juta kata dia gitu. Gimana? Mana Anggi nemenin saya keliling zakat lagi. Kita kadang-kadang merasa dalam proyek dakwah ini coba sama-sama kurang sumber daya. Coba lagi apa? Terbatas. Coba nggak tahu seperti apa. Tapi ayatnya bilang alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupi semuanya? Kok bisa santri MSP ngasih bantal viral? Ngasih bantal orang tidur. Itu kan MSP meledak belasan juta atau bahkan puluhan juta views. Itu kan dari video ngasih bantal. Coba ilham Allah ngasih ilham ke Marbot ngasih bantal, musafir tidur, masuk reels buk. Lama-lama belasan juta. Dan wasilah itu bisa bayar 500 juta. Alaihissallahu bikafin abdah. Masjid kamu ini jauh loh. Kamu gak ngerasain, aku ngerasain. Jauh masjid kamu ini, beneran gak bohong saya. Dari Purwakarta nyangkut Sukabumi ke atas lagi kan. Ini kan katanya dulu apa? Tempat anak buang jin, apa ya? Tempat jin buang anak kebalik-balik ya. Dulu kan ini kan sampah dulu tempat orang buang sampah, lempar sampah. Semak belukar kan saksi banget. Dulu ini cuma dikasih aja nih Masjid Atin kecil yang di belakang tuh belum ada perluasan cuma 1. Kenapa? Karena yang punya tanah begini, beli tanahnya, bonus masjidnya. Coba bayangin, masjidnya jadi bonus gitu loh. Jadi kalau dagang tuh bukan dagangan utama, bonus saja. Coba bayangin itu barokahnya. Ya, udah Kiai Anggi ambil, kata yang punya tanah, landlord, bonus masjid. Coba bayangin. Kok bisa viral? Itulah Allah kalau udah bilang cukup akhi. Allah udah bilang apa? Cukup. Tinggal imanmu gimana? Tinggal iman itu gimana? Ya, makanya saya sama Aziz ini apa ya amalan Kiai Anggi rahasia ini sebagai pengasuh ya Masya Allah. Kita suka cari-cari dia ngomong apa besok apa. Dia ngomong apa besok jadi apa. Ya. Makanya teman-teman sekalian ini coba bikafin, coba lagi. Cukup perlindungan. Yang kedua apa? Bikafin cukup sumber daya. Berarti cukup ilmunya. Cukup kalau gimana ya live stream? Gimana live stream bikin donasi? Gimana? Cukup ilmunya tenang. Alaihissallahu bikafin abdah. Nanti Allah hadirkan ilmu. Allah hadirkan resonansi. Allah hadirkan orang-orang baik. Saya lagi bahas dakwah ton kemarin coaching masjid makan-makan. Mobil makan-makan. Saya bilang Ustadz Fatih Karim datang. Kaget Raihan. Hah? Ustadz Fatih Karim datang?
Banyak tokoh-tokoh datang. Apa kata masjid makan-makan? Kita kirim mobil, kita kasih makan Masjid Suta Pemuda acara dakwaton. Coba, makanan aja datang. Gimana? Menurut kita coba 40 hari nggak nih? Seru kayaknya 40 hari mah 3 hari aja 1000 porsi datang, confirm. Ya, confirm dari Masjid Makan-Makan Abi kita kirim Jumat Sabtu, kita sediain 1000 porsi buat Masjid Makan-Makan. Cukup coba, makanannya cukup. Artisnya berhadir, Kang hadir, Putra Siregar datang. Tadi malam saya bingung, Bang Ijek, saya pernah ceramah Bang Ijek, ini pejabat Sumatera Utara. Kalau nggak salah masih di gubernur ya Bang Ijek ya? DPR sekarang, DPR RI ya. Bang Ijek tiba-tiba ngepost Juta Pemuda, coba bayangin. Lewat feeds-nya di post, tag Ustadz Dery Sulaiman. Saya bilang canggih nih, saya bilang canggih. Kenapa canggih? Alaihissallahu bikafin abdah. Allah yang mencukupi semuanya. Maka kawan-kawan sekalian dari dua ini aja, berarti cukup perlindungan, cukup sumber daya, cukup pengetahuan. Coba lagi. Cukup perlindungan, cukup sumber daya, cukup pengetahuan. 3 aja nih kita belajar bikafin, maka teman-teman optimis apapun yang kemudian membuat teman-teman itu khawatir, apapun yang kemudian membuat teman-teman itu bergetar, entah di bisnis, entah di dakwah, minta perlindungan sama Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Ustur uyubana, tutuplah aib-aib saya Allah, lindungi saya Allah, jaga saya Allah, jauhkan saya dari yang buruk-buruk. Allahumma inni a'udzubika minasyarri kulli ajilih wa ajilih ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung dari segala keburukan yang ajilih wa ajilih, yang kemudian ini yang segera di dunia, yang dekat, wa ajilih yang jauh. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan aku enggak ketahui. Cukup perlindungan. Apa cukup? Makanya kalau udah tahu Allah cukup perlindungan, kalau hidupmu itu rapuh, hidupmu itu kemudian fragil, ya, yang hasad banyak, yang jengkel banyak, dosa-dosa masa lalu banyak, bangun tengah malam, jaga subuh. Barang siapa yang subuh berjamaah di masjid, fi dhimmatillah. Man sholat subuh, fi dhimmatillah, kata Allah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di dalam lindungannya Allah. Saya pernah ikut training bisnis bersama Pak Happy Trenggono. Pernah punya utang 56 miliar, debt collector datang 30-40 orang sehari ke kantor. Nyangkut alat berat. Apa kata Pak Happy Trenggono? Tahu nggak teman-teman sekalian? Saya hanya berani keluar rumah kalau saya sholat subuh berjamaah. Kalau saya nggak sholat subuh berjamaah teman-teman sekalian, saya di rumah nggak berani ngantor. Coba. Dipegang baik-baik sama Pak Happy Trenggono itu apa? Man sholat subuh fi dhimmatillah. Ini jangan main-main. Bikafin, coba lagi. Itu tendangan maut banget nih, pagi nih. Kok bisa ayatnya itu? Alaihissallahu bikafin abdah. Allah kemudian bilang aku cukupi. Yang kedua, kalau misalnya Allah bilang cukup sumber daya, aku yang mencukupi, maka sebetulnya nggak ada batas nih kita mau mimpi apa aja. Pasang niat baik untuk mimpi apa aja, nggak ada batas teman-teman sekalian. Habib Al-Muhdar itu menjelaskan di Instagram Reels saya baca. Allah suka kalau doamu menghayal. Apa? Allah suka kalau doamu menghayal. Allah tuh malah makin seneng. Kalau doa menghayal, maka doanya misalnya ya Allah umrah, ya Allah haji mujamalah, ya Allah nggak pakai antri, bawa orang tua, bawa anak-anak, ya Allah 100 hektar, ya Allah wakaf 100 M, ya Allah jadikan saya, ya Allah amin amin. Doa doang gratis mah. Halo, cocok. Ukhti jangan doa, ya Allah minta yang soleh, minta yang ganteng, minta yang hafal Quran, minta yang gak ngerokok, ya Allah minta yang baik, yang soleh, yang gak minum, yang sayang. Ada gak ya Allah ya? Kayaknya gak ada. Yang ada aja lah, kau sendiri ngedit. Cemana? Ya? Hantam langsung, optimum, level atas. Ada kok. Allah tuh makin suka, karena Allah kalau cukupkan, Allah bilang cukup. Mohon maaf ya. Potongan tadi malam Ustadz Anang Rigza. Saya bagi-bagi reels sekarang jadi romantis sama Anggi. Ini udah kayak pacaran ya. Jadi bagi-bagi reels gitu. Ginggi, ini ada reelsnya Anang Rigza nih. Istri jangan cemburu ya. Aman ya. Bagi reels. Apa kata Ustadz Anang Rigza? Tazakka ini besar karena imajinasi. Tazak ini besar karena imajinasi. Kalau nggak ada orang yang imajinasi menghayalnya kayak Anggi, nggak jadi Pak MSP. Anggi tuh kalau sama saya tangannya cuma nunjuk-nunjuk. Nanti Bi sampai sana tanah kita Bi. Nanti Bi begini. Dia bilang, gimana uangnya Anggi? Insya Allah ada Bi, insya Allah ada. Ada beneran.
Kok bisa Ustadz Dery tiba-tiba datang 1.000 lukisan, satu lukisan 10 juta. Kok bisa? Saya kadang-kadang, kok bisa Ustadz Dery jauh banget Jakarta nyangkut ke Sukabumi ini. Kok bisa? Willy Salim saya akhirnya tadi malam baru tuh ngefollow sama ngebedah akun Willy Salim. 16 juta followernya. Kok bisa sih? Ya. Nyangkut ke MSP. Kok bisa? Kadang-kadang. Ya ini dia. Alaihissallahu bikafin. Coba lagi. Alaihissallahu bikafin. Maka kalau sumber daya dari Allah pasti Allah cukupi, pancang niat yang baik-baik, pancang niat yang besar-besar. Tanya sama Aziz ya. Saya itu ngomong sama Aziz, kalau rezeki rupiah itu kena inflasi ya, kita rezekinya emas aja lah. Kayaknya kita harus punya toko emas nih. Saya ngomong sama Aziz itu, bikin grupnya, bikin URS Gold, gitu-gitu ngomong emas. Saya sampai print screen sama Anggi itu. Riset emas minggu ini. Ngobrol sama saya riset emasnya. Ngobrol sama chat GPT coba, kasihan banget tuh. Akhirnya kita ngobrol toko emas gimana sih, cara untungnya gimana sih. Tiba-tiba Anggi ngomong, ini dakwah Ton. Ya salah satu wakifnya donaturnya Raja Emas. Raja Emas apaan? Saya buka Instagram. 71 cabang toko emas. Ini dia yang kita cari, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama Anggi, udah Anggi, investornya ada. Kita mau bikin toko emas. Anggi akhirnya oke, sore nanti Raja Emas ada. Coba bayangin teman-teman sekalian. Kamu mau butuh apa? Kamu mau butuh yang ahli di emas, Allah sediain. Kamu butuh apa? Teknologi, Allah sediain. Kamu butuh apa? Butuh artis. 16 juta Allah kasih. Ya, coba antum. Ya, ngepost lah 15 tahun. Belum tentu sejuta mah dapat, bener. Ini mah Willy Salim mah gratisan ya Allah. 16 juta tiba-tiba nampang. Hai, dakwah Ton, coba bayangin. Ustadz Dery 1.000 lukisan. Coba antum ngelukis ya Allah, nggak kekejar. Nggak kekejar. Satu kaligrafi mah nggak kekejar mah. Ustadz Dery 1.000. Akhirnya apa? Ustadz Dery sama jaringan-jaringannya dia bawa. Ijek diajak, ini diajak. Itu gimana? Gimana akad afiliatnya? Ada nggak akad afiliat sama Ustadz Dery? Ada nggak kemudian akad kerjasama bisnis gimana-gimana? Nggak ada. Orang tuh hati datang. Allah kalau udah gerakin Pak. Tuntas. Maka dari itu pelajaran nih di teman-teman pengguna. Jangan kecilkan Allah. Jangan apa? Emang sih keadaan sekarang tuh awal bulan sakaratul maut. Baru dapat gajian tanggal 1, tanggal 5 udah sakaratul maut. Susah. Tapi kita harus minta gede sama Allah. Ya Allah. Ya Razaki dzu quwwatil matin. Urzuqni ya Allah. Maka dari itu, ini saran Abi ya. Saran Abi. Beneran ini saran. Biasanya kalau muda-muda begini tuh masih bersih. Nggak kena leasing riba. Nggak kena utang riba. Mudah-mudahan ya. Yang senyum udah kena ya jangan ngaku ya. Udah aib gitu ya. Jadi nggak kena pinjol, nggak kena apa. Jangan kotori diri kamu dengan maksiat. Kalau kamu bersih. Kalau kamu tuh bersih, insya Allah bersih. Zina enggak, riba enggak, jaga. Nanti meroketnya lebih mudah. Karena nggak ada beban-beban dosa masa lalu. Maka kalau sekarang udah sadar, pinjol nggak ada. Zina enggak. Quran iya, MSP ya, jaga. Jangan kemasukan setan. Nanti terlambat loh nakalnya. Nakal aja sekarang. Nanti kalau udah tua, penasaran loh. Setan kadang kayak gitu. Jadi antum, iya deh masih muda ya. Cobain aja dulu. Jadi nanti enak ujungnya tobat. Iya kalau nyampe umurnya ya kan gitu. Kalau nggak nyampe gimana? Oke. Berikutnya adalah alaihissallahu bikafin abdah. Coba lagi. Alaihissallahu bikafin, cukup pengetahuan, cukup ilmu. Teman-teman begini. Ibu Nabi Musa itu deadlock. Setiap lahir anak laki-laki, kami bunuh. Deadlock. Deadlock. Lahirlah Musa, dilihat sama ibunya. Wah, laki-laki nih. Itu sampai disembunyiin, diumpetin segala macam. Deadlock. Deadlock. Ini gimana membesarkan Musa? Musa Bani Israel yang lahir dalam kalangan Bani Israel, yang setiap laki-lakinya perintahnya dari Fir'aun, bunuh. Allah keren. Fa'alki fil yam, kata Allah. Larutkan di sungai. Taruh di tabut, larutkan di sungai. Itu Nabi Musa dilarutkan ya. Malah nyangkut ke belakang pekarangan istana. Wa mra'ati Fir'aun, malah kelihatan sama istrinya Fir'aun, Asya binti Muhazim, malah dirawat. Malah Asya ngomong gini, anak laki-laki nih, jangan dibunuh ya. Istri nih, ya, mau Fir'aun kayak apa, takut istri juga ya. Ini ilmu ya, akhwat, ini ilmu nih ya. Suara istri itu menggema, walaupun suamimu sekelas Fir'aun, rontok juga, bener. Fir'aun udah ngerti nih di hatinya, wah jangan-jangan, kata Fir'aun kan.
Ini jangan-jangan nih, jangan-jangan yang ini nih, kata Fir'aun. Apa kata Asep itu? Jangan dibunuh ya. Kalaupun ini dia, kita rawat dalam istana, jadi nggak nyusahin kita. Gitu tuh dialognya. Ya, aku tuh suka sama dia. Yang awalnya pengen dibunuh sama Fir'aun, malah dirawat jadi Fir'aun. Fir'aun malah jadi bapak asuh, dapat bubur istana, dapat bubur milna istana kan akhirnya kan. Dapat pampers istana, playgroupnya istana, pendidikan istana sampai umur 40. Coba bayangin. Sampai umur dewasa lah. Enggak 40 kalau nggak salah. Itu coba antum bayangin itu. Allah kalau udah ngasih ide, coba lagi. Allah kalau udah ngasih ide, ngasih ilmu, nggak berbatas teman-teman sekalian. Nabi Musa, falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa idza mudrakun, depan laut, belakang pasukan Firaun. Falamma tara'al jam'an, dua kelompok udah saling lihat melihat. Mereka terjepit di depannya lautan. Ya, Musa sama Bani Israel, bahkan Bani Israel ngomong innala mudrakun, kita akan terkejar. Apa kata Musa? Kala inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak begitu, Rabbku akan memberiku petunjuk. Fa'auhayna ila Musa nidrib biasakal bahr. Diwahyukan kepada Musa, pukulkan tongkat. Allah kalau udah ngasih hidayah, pukul tongkat, kebelah lautan, Nabi Musa nyebrang, Fir'aun ngejar, kelelep. Nggak pakai perang, nggak pakai apa. Coba, petunjuk di atas sumber daya. Coba lagi. Petunjuk Allah di atas saldo rekening. Coba. Biar antum ngerasa nih. Petunjuk Allah di atas ijazah. Hah? Petunjuk Allah di atas ijazah. Jadi hati-hati ya, harus haunan. Ya makanya Kiai Anggi ini senang dengan kalimat haunan di surah Al-Furqan itu. Yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi orang yang kemudian dicintai Allah itu ya, yang kemudian jadi ibadur rahman, orang-orang yang disayangi Allah adalah orang yang jalan di muka bumi dengan haunan. Kiai Anggi apa pendidikannya coba? Tarik-tarik deh ke atas. Nun sewu tinggi ya, maaf ya. Ya. Mesir kagak, Saudi kagak, sekolah tinggi agama Islam agak, mending deh jurusan manajemen masjid, mending, ya, latar belakangnya malah alat berat, gitu kan ya, ketemu baut, ketemu oli, ya tiba-tiba ngurus manusia kayak antum. Allah kalau udah ngasih ide mah jadi menjadi, karena Allah tuh cukup segala sesuatu. Coba lagi, Allah itu. Nah dari tiga ini, coba sama-sama, cukup perlindungan, coba lagi. Cukup sumber daya, apalagi yang terakhir tadi, cukup ilmu, cukup ide. Maka dari itu, maka kita harus bergantung pada Allah. Maka kawan-kawan sekalian, saya barusan ngaji sama Noman Ali Khan di YouTube, ya. Ayatnya indah banget di surah Muzammil, ya, di surah Muzammil ayat 9. Ya buka Muzammil ayat 9. Rabbul masyriqi wal maghrib, dialah Rabb yang menguasai timur dan barat. Apa maksudnya masyriq wal maghrib? Masyriq tempat syuruk. Ini nanti bentar lagi syuruk nih, terbit matahari. Jadi Allah itu yang memiliki Rabb masyriq, nih titik, dari titik matahari terbit, wal maghrib. Maghrib itu apa? Barat, tempat tenggelam. Artinya apa? Satu wilayah alam semesta ini kan terbit, tenggelam, ujung sampai ujungnya itu Allah yang memiliki. Maka kata Allah, ya, la ilaha illa huwa, tiada ilah selain dia, tiada yang bisa melindungi selain dia, tiada yang kemudian bisa memberi sumber daya selain dia. Fattakhidhu wakila. Coba lagi. Ini saya jelasin tafsir. Fattakhidhu wakila. Ittikhadz itu artinya ngambil, ya, menjadikan, itu ittikhadha. Jadi fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah itu wakil. Gini teman-teman sekalian, kita mengundang Reza Arab, dekat enggak apa enggak, maka kita wakilkan sama Ustadz Diri antum kan kenal, undang dong, ajak, kasih tahu. Saya nggak kenal Reza Arab, Aldi Taher dekat, ya, penutupan maraton season 3 lagi dekat, pernah jadi bintang tamu di situ, maka saya wakilkan karena Aldi Taher lebih bisa. Itu namanya apa? Mewakilkan. Maka teman-teman sekalian, fattakhidhu wakila, wakilkan segala urusan sama Allah. Maka ada kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Coba lagi. Cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Ya.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaika tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akhir surah At-Taubah. Hadis tapi sanatnya doif, tapi kita bisa lakukan. Barang siapa yang kemudian mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaiha tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marrah, 7 kali di pagi hari, maka Allah akan cukupkan rezekinya sepanjang hari. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaika tawakkaltu, kepadanya lah aku kemudian bertawakal. Ayat 1000 dinar At-Talaq. Ayo lanjutkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang mewakilkan semua urusannya kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dia enggak coba atau dia enggak ngerasa nyelesain sendiri, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupkannya. Ya kan? Allah akan mencukupkannya. Tawakal. Maka arah dari alaihissallahu bikafin abdah, kalau kita udah tahu bahwa Allah mencukupkan semuanya, maka fattakhidhu wakila. Coba lagi. Fattakhidhu wakila. Jadi modal kita apa nih? Membesarkan MSP sampai 100 hektar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Gimana nih kita ke Jakarta? Udah pusing nih teman-teman MSP kan. Jakarta. Jaksel. Ya. Which is, gitu kan. Which is, nanti saya ngomongnya harus which is nih. Gimana ngomongnya? Biasa di Sukabumi, di atas gunung. Ya. Tiba-tiba harus main sama orang Jakarta. Gimana nih? Ya. Fattakhidhu wakila, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jakarta ahlan wa sahlan, 1000 meter persegi. Bam, jalan. Gimana nih kita nih? Gak pernah ketemu artis. Fattakhidhu wakila, hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah jalan-jalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ini mental yang harus dibangun, maka dari itu nanti efeknya coba sama-sama ketika berhasil. Coba lagi. Ingatnya ke siapa jadi? Ketika berhasil tuh ingatnya bukan Allah. Ini ada beberapa kemarin masjid makan-makan. Ya ini Kiai Anggi nih, Ustaz Randy nih, ini segala macam dakwatan segala macam. Ya idenya dari siapa? Dari Allah. Yang izinkan terjadi siapa? Allah. Yang menggerakkan hati Ustaz Dery, Allah. Yang menggerakkan hati Willy Salim, Allah. Kayaknya bagus tuh kalimatnya Anggi. Bismillah bi, bismillah, Allah ada. Bismillah bi, Allah ada. Itu aja udah pegangan kita. Ya. Nah kawan-kawan, maka di akhir dari ta'lim ini sudah 6:16 ya. Ada satu yang kemudian saya ingin ingatkan, coba di ayat ini, alaihissallahu, coba lagi. Alaihissallahu bikafin abdahu. Alaihissallah, bukankah Allah bikafin yang mencukupi? Nah ini dia. Abdahu. Coba lagi. Hambanya. Subhanalladzi asra. Lanjutkan. Bi'abdihi. Lailan minal masjidil haram ilal. Siapa yang diperjalankan? Di Isra Mi'raj itu siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Kenapa kok enggak subhanalladzi asra bin nabi? Kenapa kalimatnya bi'abdihi? Karena abad, hamba, itu adalah posisi manusia tertinggi di mata Allah. Ya. Hamba Allah. Menjadi hamba Allah. Nah sekarang saya tanya, yang dicukupkan di sini siapa? Allah pakai annas atau pakai abdahu? Abdahu. Maka yang dicukupi itu adalah hambanya. Apa itu berarti hambanya? Yang sujud sama Allah, yang taat sama Allah, yang nurut sama Allah, ya, yang ikut sama Allah, yang enggak pakai keinginan sendiri. Makanya Allah bilang jangan dekati zina, jangan dekati zina. Jangan kita lawan-lawan. Ya Allah, saya hamba. Allah kemudian panggil sholat, kita sholat. Allah panggil kita sujud, kita sujud. Allah kemudian panggil kita taat, kita taat. Jadi siapa yang dicukupi? Abdahu, hambanya Allah. Ya hambanya Allah itu yang juga nurut sama ketetapan Allah. Mohon maaf ya, antum mau melamar Juleha misalnya gitu. Julehanya nggak mau sama antum, ya akhi, ya sudah. Oh iya, Juleha nggak mau sama saya. Mungkin Siti yang mau sama saya, misal. Kan gitu. Itu juga bagian dari penghambaan kepada Allah. Ya berarti Juleha bukan rezeki saya. Rezeki saya adalah Siti. Ya udah, sama Siti baik-baik. Kan gitu aja udah. Itu salah satu bagian dari kita menghamba kepada Allah. Rezekinya hari ini segitu ya segitu. Habis itu kita gerak lagi, nurut lagi, nerima lagi, taat lagi, sujud lagi. Siap jadi hamba? Siap jadi hamba?
Abdahu. Coba lagi. Ibad. Ya, ibad. Makanya hebat ini. Bahasa Sundanya saya apa? Abdi. Itu dari bahasa Arab. Abad. Makanya. Abdi teh. Nah gitu loh. Abdi itu bukan akar bahasa Sunda Sangsekerta ya. Abdi itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Quran. Karena memang kita adalah abad. Ya. Demikian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Berkah selalu untuk dakwah ton. Ya, kawan-kawan yang menyaksikan juga insya Allah nih. Live stream 72 jam. Ya, mudah-mudahan tidak sekedar gimmick. Tapi kemudian kita menunjukkan bahwa it should be masjid. Itu it must. Ya, masjid itu harusnya memang dia 24 jam gitu loh. Terbuka 24 jam. Ya, bisa melayani 24 jam. Ada orang tengah malam masjidnya nggak dikunci. Ya kita makanya 72 jam we show to ummah itu bagaimana kemudian masjid ini bergerak living dakwah, living sebagai seorang muslim memang 24 jam gitu. Ya wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan nanti ada resonansi ide, masukan, gagasan ya untuk dakwah ton season 1. Saya lancang aja yang dakwah ton season 1 ya. Biar antum tertekan ya, biar teman-teman MSP tertekan. Karena neng opener nih, ya suka-suka opener aja lah ya. Ya, dakwah tahun season 1 ini semoga barokah ya, dan kemudian nanti kita dapat ilham dari Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Targetnya Anggi semoga tercapai 20 miliar bahkan lebih insyaallah. Nanti setelah ini mudah-mudahan kita bisa dapat idea untuk dakwah tahun 7 days. Ini gimana gitu. Apa nanti 7 days ini bentuknya keliling ke masjid-masjid, dakwah ton gitu ya. Pakai mobil camper van gitu, keliling kita ke masjid ini, masjid atau nanti konsepnya gimana. Apa nanti di Sukabumi ini seperti Coachella ya. Kayak Coachella di California gitu kan. Ada apa tuh? Ada tempat ada apa hiburannya, ada tempat nongkrongnya selama 7 days kita bikin festival. Ya Coachella Syariah ya. Coachella Syariah kita bikin banyak tokoh-tokoh datang dan segala macam 7 days live. Berarti itu 24 jam kali 7 ya. Masya Allah tabarakallah. Dan mudah-mudahan nanti panjang usia lanjut season 3 ya. Maka saya bilang sama Anggi nih udah Anggi cepet-cepet dakwah ton dirapiin legal dan lain sebagainya, merek sebagainya dikejar. Nanti bisa jadi jaket, bisa jadi topi, aparel, bisa jadi toko ya. Bisa jadi program, nanti bisa kolaborasi sama TV, media, bisa jadi event dakwah. Dakwah ton segera register gitu untuk kemudian nanti bisa jadi spirit dalam dakwah insyaallah. Sampai jumpa di season 2. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Semoga saya bisa terus jadi opener subuh ya di setiap season ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima kasih kawan-kawan sekalian, saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.